Lewat dunia musik, para musisi keturunan Indonesia telah lama menggempur dataran Eropa. Di antara para musisi band yang terkenal tersebut ada The Tillman Brothers. Malah mereka disebutkan sebagai pemberi influence bagi John Lennon dan kawan-kawannya di The Beatles, yang tentu saja ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Dan kemudian di tangan saya sudah ada buku dengan judul Indorok Blitzkrieg yang ditulis oleh Adnan Nanda. Penulisnya sudah ada bersama saya. Halo Mas Adnan. Halo. Nah, kita bicara masalah seputar buku Indorok ini ya. Sebenarnya Indorok itu apa sih artinya? Kalau gampangnya adalah Indorok itu jenis varian musik rock and roll yang dimainkan oleh musisi keturunan Indonesia. Keturunan Indonesia dalam arti mungkin orang tuanya ada yang berdarah Indonesia, entah ayahnya atau ibunya. Dan mereka terkenal di Belanda itu era-era tahun 50-60. 50-an, iya. Dan salah satu band yang terkenal itu adalah The Tillman Brothers. Ya, The Tillman Brothers. Sebenarnya nggak hanya Tillman Brothers, banyak band. Cuman yang mungkin yang terdengar di Indonesia ya The Tillman Brothers itu, iya. Oke. Dulu kan berarti band ini sempat menjadi apa kayak pionir dari rock and roll-nya kita ya. Terus alasannya kenapa sih band ini nggak menggaung lagi di masa-masa saat ini? Jadi Tillman Brothers ini mereka sebenarnya mulai berkesenian gitu ya, entah itu bermusik, dan mereka juga menari sebenarnya. Itu dari mereka sejak kecil mereka sudah menari, sudah mulai bermusik. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka mulai mengkonsumsi musik-musik rock and roll dari Bill Haley, Chuck Berry, Elvis Presley. Dan ketika mereka akhirnya dibawa oleh orang tua mereka ke Belanda, mereka pun menerapkan apa yang mereka pernah dapatkan. Jadi mereka bermusik sambil menari gitu. Mereka pernah belajar nari dan mereka mendengarkan rock and roll. Dan aksinya itu ya biasa kita lihat sekarang di YouTube, mungkin dengan lagu-lagu Rolling Rock atau lagu-lagu apapun yang mereka memainkan musik sambil atraksi, entah itu naik ke bass drum atau memainkan gitar di belakang leher atau memainkan gitar di belakang punggung. Dan itu memang perpaduan yang kala itu di Belanda maupun negara-negara Eropa itu termasuk yang tidak extraordinary gitu kan, tidak biasa, dan orang-orang baru kan, orang-orang itu jadi wah ini apa ya. Tapi sayangnya masa mereka nggak terlalu panjang, karena nggak lama dari era 60 itu The Beatles dan Rolling Stone mulai menggempur seluruh dunia. Iya. Oke, pembuatan buku ini kan sebenarnya atas dasar riset dan wawancara dari berbagai pihak ya. Ada nggak sih kesulitannya, kan ini udah lama banget nih sebenarnya, terus mau diangkat lagi kan, baru terbit tahun 2014 ya. Kesulitannya ada nggak sih? Kesulitan utama ya pasti kan riset pustakanya harus mendalam banget kan, karena saya juga mendatangi beberapa pusat kebudayaan di Jakarta. Saya juga melakukan korespondensi dengan narasumber terkait gitu baik di Belanda, di Amerika, Jerman, terutama orang-orang yang mereka memang terjun langsung. Syukur-syukur orangnya masih hidup gitu kan. Kesulitannya adalah ketika mereka tidak bisa berbahasa Inggris gitu, ataupun mereka tidak bisa mengakses internet. Taruhlah saya memberikan pertanyaan kan pasti kan lewat email atau apapun kan. Ketika mereka tidak bisa, itu yang kesulitan pertama adalah itu, gimana saya memberikan pertanyaan, mengungkap seperti apa sih masa muda mereka bermain rock and roll itu seperti apa. Cuman ya itu, kalau mereka mungkin ada secara geografis mudah dijangkau, mungkin bisa saya datangi gitu. Ini kan lintas negara. Kesulitan pertama adalah itu. Kedua adalah ada beberapa malah ada banyak musisi yang memang kurang ingat dengan masa lalu mereka. Entah saya nggak tahu faktor apa, mungkin faktor umur juga. Dan jadi ketika di cross check pun, bener nggak sih waktu main di Hamburg Jerman gitu atau main di mana The Beatles tuh ngeliat kalian manggung, mereka nggak ingat gitu. Beatles tuh, semua orang bule waktu itu sama aja, kita nggak tahu Beatles yang mana yang ini. Itu kesulitan juga. Dan itu ya itulah saya rangkum di buku ini juga. Jadi orang bisa menilai sebenarnya Beatles itu mendapat pengaruh apa enggak sih. Sebenarnya Indorok itu seperti apa di buku ini. Dalam buku Indorok ini dicantumkan sepenggal wawancara dari Eki ya, mewawancarai Eki yang pernah sempat dulu mewawancarai Mas Andi ya. Mas Andi sendiri kan bilang kalau dia nggak merasa menjadi influence dari band-band luar dan merasa pernah bermain dengan beberapa band. Itu gimana sih sebenarnya? Iya, jadi di buku Indorok Blitzkrieg ini juga saya berusaha menggambarkan sosok Andy Tillman seperti apa, dan itu maka saya wawancara Eki Manjaya. Eki Manjaya ini pernah mengikuti Andi selama dia kuliah di Belanda. Jadi sempat Andi manggung, dan dia sempat membuat film dokumenternya tentang keluarga Tillman juga. Jadi saya mendapatkan gambaran Andi dari sosok Eki Manjaya. Kemudian saya juga mewawancarai Gina Tillman. Gina Tillman ini adalah anak dari pemain bass Tillman Brothers, Ponton Tillman. Otomatis dia juga pasti
mengetahui karakter omnya ini Andy Tillman ini. Saya mendapat gambaran seperti apa Andy Tillman ini. Terus juga ada beberapa teman-teman Andy Tillman yang pernah satu band dengan Andy Tillman. Dari situ pembaca bisa mengetahui karakter Andy Tillman seperti apa. Karena menurut Eki Manjaya ketika dia mewawancarai Andy, bener nggak sih The Beatles itu terpengaruh sama aksinya Tillman Brothers? Dan Andy Tillman menjawab, nggak tahu, saya nggak tahu Beatles itu siapa. Ketika saya main musik di Jerman, menurut saya semua musisi Eropa ya sama aja, saya nggak mengenal Beatles itu siapa. Dan bisa saja itu menjadi influence kan, cuman kan dari mulut Andy dia tidak mengakui kalau Tillman Brothers memberi pengaruh kepada The Beatles. Cuman masalahnya sekarang adalah banyak die-hard fans yang menganggap dan menghubungkan kalau ketika Beatles datang ke Jerman mereka bukanlah apa-apa, sedangkan saat itu Tillman Brothers adalah dewanya. Tidak mungkin mereka tidak tahu, apalagi ya Karena dari ini ya, mod to mod iya, dari komunitas atau dari panggung ke panggung mereka pasti pernah mendengar, minimal pernah tahu siapa itu Andy Tillman gitu. Jadi itulah die hard fans itu yang kemudian menariknya adalah menghembuskan rumor-rumor seperti itu. Padahal secara komprehensif belum pernah ada penelitian yang menyebutkan kalau The Beatles mendapat terpengaruh dari band-band Indo rock itu seperti itu. Ada. Oke. Dari sisi penulis, sebenarnya kalau misalkan di zaman sekarang ini ada nggak sih band yang mendekati gaya aksi panggungnya Tillman Brothers contohnya? Ada nggak? Ya, pertanyaan menjebak. Ya sebenarnya kalau untuk Indo rock ya di Belanda sendiri sebenarnya nggak ada pewarisnya gitu, karena otomatis era-era 70-80 musisi Indo rock itu sudah mulai berhenti bermusik, dalam artian mereka main aja biasa di mungkin acara-acara atau di kafe-kafe. Tapi secara keseluruhan musik Indo rock itu selesai di era-era 70-80-an. Tapi pernah tahun 80 itu di Belanda pernah ada acara namanya Indo Rock Revival. Itu senior Indo rock itu mereka reuni main musik lagi, tapi sekedar reuni, mereka nggak bermusik lagi. Dan sampai sekarang pun di Belanda nggak banyak band yang memainkan rock and roll gitu. Begitupun di Indonesia. Cuman kalau di Indonesia kabar baiknya adalah banyak band yang mengusung rockabilly atau yang mendekati rock and roll, permainan macam Elvis atau Bill Haley atau Chuck Berry. Dan kalau dari segi aksi, dari segi musikalitas sebenarnya banyak band Indonesia dari Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya yang segi musik maupun penampilan dan aksi panggung itu bisa dibilang mereka gaya-gayanya rock and roll ala Indo rock juga. Dan ya itu menurut saya sih bagus, banyak sih. Kalau kita datang ke festival ada aja pasti band-band yang kayak gitu. Dari khususnya di Indonesia ya, beberapa musisi yang mengusung genre rock and roll misalkan, mereka sebenarnya tahu dengan Tillman Brothers ini atau gimana? Kalau menurut saya sih pasti tahu ya, karena otomatis begitu mereka mendengarkan misalnya Elvis Presley atau siapapun yang memang mendunia, mereka pasti otomatis akan merunut akar musiknya itu dari mana, rootsnya. Begitu mereka tahu, mereka pasti pernah mendengar Tillman Brothers gitu kan. Ketika tahu Tillman, cuman masalahnya sekarang adalah mereka tahu apa enggak Tillman Brothers itu adalah orang-orang keturunan Indonesia gitu kan. Kalau menurut sepengetahuan saya, setiap kali saya berbicara dengan beberapa musisi yang mereka memainkan musik rock and roll, mereka tahu dan mereka sadar kalau Tillman Brothers itu adalah produk asli Indonesia, orang-orang keturunan Indonesia. Mereka keturunan Indonesia dan sempat berjaya di Eropa ya. Karena kesulitannya adalah kurangnya sumber informasi tentang mereka kan sampai saat ini. Jadi buku Indo Rock Blitzkrieg ini merupakan salah satu kayak semacam sumber dari kalau misalkan orang mau tahu tentang Indo Rock. Terima kasih Mas Adnan atas obrolannya tentang buku Indo Rock Blitzkrieg. Semoga terus sukses. Itu tadi obrolan kita bareng Adnan Nanda tentang bukunya Indo Rock Blitzkrieg. Semoga perbincangan kali ini bisa memberi banyak pengetahuan tentang musik Indo Rock. Dan sampai jumpa di Writer Corner Alinea TV berikutnya. Terima kasih.